welcome back to LED video. Have you ever made mistake when learning new language? Perhaps you have had some awkward English language situation and you felt so embraced. That's okay guys, everyone made mistake when learning new language. So today I will tell you about 9 common mistake in learning English. The first one is it's or its. It's without an apostrophe adalah kata ganti dari sebuah kepemilikan. Sementara it's adalah kependekan dari it is or it has. Nah, jadi kalimat yang benar adalah the spider spun its web. It is a very beautiful web. The second is subject-verb agreement. The list of the items are on the desk. Do you feel something strange with the sentence? Yep, di kalimat tersebut itemnya itu cuma satu, jadi it's singular list. So you may say the list of the item is on the desk. The next is for the different uses between watch, look, and see. Yang pertama look. Look ini digunakan ketika kita melihat sesuatu secara langsung. Jadi contohnya, stop looking at my private journal. Next, untuk see, digunakan ketika kita melihat sesuatu yang muncul dalam pandangan tapi kita nggak ada niat apapun. Jadi contohnya seperti, I don't play tennis but I see them playing every day. And last is watch. Ini digunakan ketika kita melihat sesuatu secara carefully. Jadi kita benar-benar merhatiin itu dan biasanya adalah sesuatu yang bergerak. Contohnya, I watch the snow falling. Next is literally or figuratively. Well, pada dasarnya literally itu artinya adalah actually or really, sedangkan figuratively itu artinya not real. Jadi figuratively itu biasanya digunakan ketika kita ingin melebih-lebihkan sesuatu. Nah, contohnya kalau figuratively adalah I'm melting because it's hot. Sementara literally bisa digunakan untuk it's literally 100 degrees out there. Okay, next is loan or borrow. Jadi pada dasarnya, loan sama borrow ini artinya sama-sama minjam, tapi ini akan bikin listeners bingung karena loan bermakna to give atau memberi, sementara borrow artinya to take atau menerima. Nah, jika kamu bingung kata mana yang bisa digunakan, kamu bisa lihat posisi subjek yang sedang melakukan kegiatan loan atau borrow. Jadi contohnya misal, can you loan me that book? Itu untuk loan. Sementara untuk borrow, you can borrow my note. The next one is since and for. Untuk penggunaan kata for, ini digunakan ketika kita tidak perlu menghitung period of time karena waktunya sendiri sudah tersedia di kalimat tersebut. Sementara since, ini ketika kita perlu untuk menghitung period of time-nya karena kita cuma punya starting point-nya. Jadi the example is, I have lived here for 2 months. Dan untuk since adalah I have lived here since 1975. Do you see the difference? Selanjutnya adalah penggunaan dari apostrophe atau tanda petik. Tanda petik ini mengidentifikasi bahwa a noun owns something. Jika nounnya singular, maka penggunaannya adalah noun, tanda petik, lalu s. Sementara jika nounnya plural, maka noun, s, baru apostrophe. Contohnya, a woman's hat was left on the bus. And the next is 2 dogs used the dish. It is the dog's dish. And the last is run-on sentence. I'm a woman and I am a good mother and I am an office worker. Kalimatnya terdengar sangat kurang efektif. Jadi di kalimat seperti ini yang memiliki independent clause lebih dari 2, kalian perlu menggunakan conjunction atau full stop. Jadi contohnya yang benar adalah I'm a mother.
I am a good mother and an office worker. Jadi kalian bisa menambahkan titik dan and di tengah kalimat tersebut. Okay, thank you so much for watching this video. I hope this information will useful for you. And I'll see you when I see you. Bye!